Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Tapi sebelumnya mari kita review kembali gitu ya. Jadi listrik itu listrik kita tahu ada dua ya. Pertama adalah listrik statis dan yang kedua adalah listrik dinamis ya. Listrik dinamis. Nah, masing-masing punya bahasan sendiri-sendiri. Nah, kita ingat kembali kemarin sudah kita pelajari tentang listrik statis. Apa yang dipelajari di listrik statis, saudara? Ya, betul ya. Jadi listrik statis ini yang dipelajari listrik dalam keadaan diam. Nah, sedangkan yang listrik dinamis adalah listrik yang dalam keadaan bergerak ya. Nah, untuk listrik statis coba kita ingat kembali. Nah, di listrik statis yang dipelajari apa saja waktu itu? Ayo. Nah, di listrik statis ingat kemarin kita pernah bahas ada apa ini? Q itu positif ya, yang kita namakan sebagai apa? Proton. Proton. Dan ada Q negatif yang kita namakan sebagai elektron. Elektron ya. Ya, elektron. Nah, di listrik statis yang dipelajari bagaimana sebenarnya reaksi di antara muatan-muatan ini ya itu. Ya. Bagaimana kalau muatan positif nantinya bereaksi dengan muatan negatif. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kalau kakak punya muatan positif. Nah, muatan positif ini kalau didekatkan dengan muatan negatif. Nah, ini dekat dengan muatan negatif. Apa yang terjadi kira-kira? Iya, jadi ini akan saling tertarik ya. Dia punya gaya tarik yang arah yang ke sana, yang ini juga punya arah ke situ. Dulu kita namakan yang ini sebagai F12, kalau ini sebagai Q1, yang ini sebagai Q2, dan yang di sini ini Q2 ya, Q2 gitu. Dan di sini adalah F21. Nah, pada saat itu kita namakan ini sebagai gaya apa? Gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb. Nah, ini yang dibahas di listrik statis. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita coba yang di listrik dinamis. Nah, yang di listrik dinamis itu yang dibahas apa gitu ya. Di listrik dinamis coba kita perhatikan. Nah, ini ada simbol ya. Ada simbol. Nah, gitu. Nah, ini udah satu saja, ya R-nya satu saja gitu. Nah, kita tahu ini adalah simbol dari hambatan R. Kemudian ini adalah simbol dari tegangan, boleh V gitu ya, V atau E boleh. Nah, kalau ini GGL itu. Nah, untuk listrik dinamis, nah kita perlu tahu di sini ya, apa-apa saja yang terlibat, besaran-besaran fisik apa saja yang terlibat ketika ketemu dengan rangkaian seperti ini. Jadi untuk listrik dinamis kita nanti lebih banyak di pembahasan nanti kita lebih banyak membahas tentang arus. Arus listrik ya, arus listrik. Nah, yang kita sebut sebagai I, arus listrik atau I. Nah,
arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, ini adalah apa? Muatan. Yang ini apa? Waktu. Nah, waktu. Kita kembali ke sini adik-adik. Kita kembali ke sini. Nah, kalau di sini ada garis yang panjang berarti ini kita beri tanda positif, yang pendek negatif. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, tetapi tidak boleh ini positif negatif ini dekat lewat sini saja gitu, tidak boleh. Nah, maka harus melewati jalur yang benar. Nah, jalur yang benar lewat mana? Nah, ini dari positif menuju negatif. Nah, panahnya ke sana. Oke, yang itu ke situ. Nah, di sana. Nah, pada rangkaian seperti ini kita namakan sebagai rangkaian tertutup, ya. Jadi, kalau ketemu dengan rangkaian seperti ini adalah rangkaian tertutup yang kita sebut sebagai loop. Nah, ini loop namanya. Oke, namanya adalah loop. Nah, ini arus I. Oke, ini arus ini. Apa itu arus? Nah, itu apa itu arus? Arus itu sebenarnya adalah sana arus itu sebenarnya adalah aliran. Aliran apa? Elektron. Nah, aliran elektron. Nah, elektron itu mengalirnya berlawanan dengan arah aliran arus listrik. Kalau arus listriknya arah ke sana, maka di sini elektronnya mengalir ke situ. Ini elektronnya. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa arah aliran arus listrik ini arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan arah aliran elektron. Oke, dari sementara gitu aja untuk pendahuluannya kali ini. Ya, selamat belajar, semoga sukses.